Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofida Aulia, NPM 1813031011 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan rancangan penelitian saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Latar belakang dari penelitian saya yaitu tantangan masa depan menuntut pembelajaran harusnya lebih mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan kritis atau High Order of Thinking. High Order of Thinking yang disingkat HOT sebagaimana diungkapkan oleh Gordon bahwa aspek emosi, afektif, dan irasional yang merupakan komponen-komponen kreativitas pada dasarnya lebih penting daripada aspek intelektual dan rasional. Untuk pencapaian hasil belajar yang optimal, diperlukan suatu alat pendidikan ataupun media pembelajaran yang dapat melatih cara-cara memperoleh informasi baru, menyelesaikan, dan kemudian mengolahnya, sehingga terdapat jawaban terhadap suatu permasalahan. Salah satu media pembelajaran yang dapat dikonstruksi oleh siswa adalah peta pikiran atau mind map. Berdasarkan uraian di atas, maka saya mengambil judul penelitian pengaruh mind map terhadap kemampuan kognitif dan kreativitas siswa dalam pembelajaran ekonomi kelas 11 SMAN 1 Kalirejo, Lampung Tengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, adakah pengaruh mind map terhadap kemampuan kognitif kelas 11 SMAN 1 Kalirejo dalam mata pelajaran ekonomi? Yang kedua, adakah pengaruh mind map terhadap kemampuan kreativitas siswa kelas 11 SMAN 1 Kalirejo dalam mata pelajaran ekonomi? Yang ketiga, bagaimana respon siswa kelas 11 SMAN 1 Kalirejo terhadap proses pembelajaran ekonomi dengan menggunakan mind map? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh mind map terhadap kemampuan kognitif siswa kelas 11 SMAN 1 Kalirejo dalam pembelajaran ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh mind map terhadap kemampuan kreativitas siswa kelas 11 SMAN 1 Kalirejo dalam pembelajaran ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana respon siswa kelas 11 SMAN 1 Kalirejo terhadap proses pembelajaran ekonomi dengan menggunakan mind map. Kemudian manfaat dalam penelitian ini yang pertama, bagi pengembang ilmu khususnya pendidikan ekonomi diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembelajaran inovatif yang mengembangkan kemampuan belajar bermakna, meningkatkan pemrosesan informasi, dan menerapkan prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang kedua, manfaat secara aplikatif diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi guru, tantangan suatu teknik di dalam pembelajaran dan mengembangkan kreativitas dan potensi siswa, serta memudahkan siswa menguasai materi pelajaran dan meningkatkan retensi siswa. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, ruang lingkup subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 11 SMAN 1 Kalirejo, Lampung Tengah. Yang kedua, ruang lingkup objek penelitian adalah penerapan mind map dalam pembelajaran ekonomi guna meningkatkan kemampuan kognitif dan kreativitas siswa. Ruang lingkup tempat penelitian adalah SMAN 1 Kalirejo, Lampung Tengah. Untuk waktu penelitian yaitu pada semester ganjil tahun ajaran 2021. Untuk ruang lingkup ilmu ialah ilmu pembelajaran ekonomi. Pembelajaran ekonomi ialah pembelajaran yang dinamis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti konsep kebutuhan, skala prioritas, kelangkaan, rasionalitas, pilihan, keuntungan, dan rasio. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pembelajaran ekonomi merupakan pembelajaran yang dinamis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Konsep kebutuhan, skala prioritas, kelangkaan, rasionalitas, pilihan, keuntungan, dan resiko adalah hal-hal yang sering dijumpai dalam kegiatan ekonomi, serta diajarkan juga pada mata pelajaran ekonomi di jenjang pendidikan formal. Yang kedua, mind mapping digunakan untuk memvisualisasikan, menstrukturisasi, dan mengelompokkan sebagai alat pembantu pembelajaran, pengorganisasian, problem solving, pengambilan keputusan, dan penulisan. Yang ketiga, kreativitas adalah
proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau konsep baru, atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh Menep terhadap kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran ekonomi kelas 11 SMAN 1 Kalirejo. Yang kedua, terdapat pengaruh Menep terhadap kreativitas siswa dalam pembelajaran ekonomi kelas 11 SMAN 1 Kalirejo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen, yang termasuk dalam eksperimen semu dengan menggunakan rancangan pretest dan posttest. Desain pretest posttest control group design merupakan suatu desain yang terdapat dua kelompok yang dipilih secara random. Kemudian sebelumnya diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam desain ini akan melibatkan dua kelas, yaitu kelas 11 IPS 1 sebagai kelas eksperimen sedangkan kelas 11 IPS 2 sebagai kelas kontrol. Untuk populasi dan sampel, populasi yang ditetapkan oleh peneliti digunakan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMAN 1 Kalirejo. Kemudian untuk sampelnya, pada penelitian ini, jenis sampling yang akan digunakan adalah simple random sampling. Simple random sampling yaitu teknik penentuan simpel ditentukan secara acak dengan menggunakan gulungan kertas yang berisi identitas kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2 SMAN 1 Kalirejo. Kemudian variabel penelitian. Variabel ini terdiri dari dua. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen atau bebas yang ada pada penelitian ini ialah penggunaan mind map dalam media pembelajaran yang dimana dapat disebut sebagai variabel X. Yang kedua, variabel dependent atau terikat dapat disebut sebagai variabel Y. Variabel yang ada pada penelitian ini ialah variabel Y1 sebagai siswa dan variabel Y2 sebagai hasil belajar siswa. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini meliputi silabus, RPP, LKS, lembar observasi, instrumen soal untuk mengukur kemampuan kognitif, lembar kuesioner kreativitas, dan instrumen respons siswa. Kemudian untuk teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dibantu oleh guru ekonomi SMAN 1 Kalirejo yang telah berkualifikasi S1 Pendidikan Ekonomi. Pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik tes. Untuk uji analisis data ada dua. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas data yang dimaksud pada penelitian ini ialah untuk melihat bahwa data sampel yang akan dianalisis dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini akan dilakukan terhadap tes awal pembelajaran atau pretest dan tes akhir pembelajaran post-test. Yang kedua, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki versi sama. Penguji homogenitas penelitian ini dapat dilakukan menggunakan program SPSS 20 dengan fasilitas uji Leven. Dan yang terakhir ialah teknik analisis data. Teknik analisis data ini akan digunakan untuk dapat melihat apa ada tidaknya pengaruh kognitif dan kreativitas siswa dalam belajar. Teknik analisis yang pertama ialah uji independent sample test, yang dalam pengujian ini untuk melihat nilai signifikan antara variabel bebas dengan variabel terkait. Kemudian teknik analisis data yang digunakan kedua yaitu uji effect size untuk menguji hipotesis yang pertama dan kedua. Kriteria yang ada dalam pengujian ini yaitu jika terdapat nilai signifikan STAD terhadap aktivitas belajar dan hasil belajar siswa sama diberikan perlakuannya, maka adanya sebuah pengaruh antara variabel bebas dengan variabel